Padahal sebagian besar sahamnya milik Cina, Jokowi malah mau subsidi tiket kereta cepat. Ya, yang mesti disubsidi juga itu misalnya orang dari Cikampek itu dia mesti ke Halim, jadi subsidi dulu jangan. Oh iya, subsidi juga kata Pak Jokowi juga disubsidi. Ini jadi supaya orang mau naik subsidi ini. Jadi bayangkan berapa banyak tuh biaya yang dihamburkan karena inefisiensi itu. Jadi perencanaan dari awal ini berantakan sebetulnya. Yang kalau kita sebut ini perencanaan para bajingan, nanti marah lagi tuh. Kan memang itu yang diakibatkan oleh autannya perencanaan yang sebetulnya bisa dihemat dari awal. Oke, tunggu ketika ekonomi cukup baik segala macam, ketika soal-soal tanah, pembebasan tanah itu udah selesai. Tapi kan ini mau buru-buru pamer tentang prestasi kan, karena itu dipastikan bahwa 17 Agustus akan ada kereta cepat. Iya, keretanya itu bisa dipercepat di dalam laptop Pak Jokowi, tapi faktanya kan itu terjadi. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara, karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Menolak bahwa kereta cepat ya ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada Rp1 pun uang APBN akan masuk. Tapi pada kenyataannya masuk juga. Ya sudah, saya pikir yang jelas itu untuk demi Indonesia. Tapi kita terkejut adanya desakan dari pemerintah Cina ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN. Saya pikir panjang lah ya. Kita selaku anak bangsa ya, orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang ya. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik ya. Kalau toh memang ada perjanjian utang jangka panjang ya dilakukan aja, tidak perlu harus tegas kepada pemerintah Cina. Saya pikir kita sudah terlalu baik sama mereka kok. Pembangunan kereta cepat ini dilakukan B2B. Ada join antara Indonesia dan China. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu juga saya tekankan sejak awal tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Itu yang sering kita katakan bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Itu selalu mesti diingat. Bahkan sekarang orang menganggap bahwa ya udahlah nggak usah dipamer-pamer lah. Karena ya mungkin dalam 3-4 tahun ke depan itu juga kereta itu nggak diperlukan lagi. Orang akan pakai teknologi lebih baru itu. Orang yang punya uang dia mending beli helikopter untuk pergi ke Bandung atau pakai drone yang harganya makin murah tuh. Jadi bagaimana caranya kita mau memahami ini proyek-proyek mercusuar Presiden Jokowi? Itu hanya satu poin, yaitu ingin memamerkan sesuatu. Dan pameran itu akan dilupakan orang tuh. Semua kereta cepat itu dalam hitungan 20 tahun ke depan itu udah nggak diperlukan lagi karena pasti ada temuan teknologi baru. Sementara kita masih mesti bayar utang tuh sampai berapa 100 tahun ke depan tuh. Ya, segera dioperasikan, semakin cepat dioperasikan semakin baik, karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan, karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Jadi bayangkan misalnya hitungan kalkulasi ya, ekonomi atau apa namanya economic of scale itu nggak ketemu, tetapi dipaksakan kan, maka digerogotilah anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk pertahanan, anggaran untuk kesehatan dipakai untuk mensubsidi tarif itu tuh. Walaupun dianggap enggak, ini bukan tarif, ini penyertaan modal. Iya sama, tapi itu gerogoti APBN kan. Jadi poin kita, hal-hal yang bersifat social welfare itu tidak diperhatikan oleh pemerintah karena tetap ini ada investasi yang berbiaya tinggi itu yang dari awal udah dikritik. Jadi udah kita tunggu aja bahwa mangkrak itu artinya tidak ada poin yang bisa kita selamatkan lagi dari situ. Apalagi kalau pakai hitungan ekonomi kayak Rizal Ramli atau Said Didu, macam-macam itu, Faisal Basri, yang sebetulnya di dalam kritik mereka itu adalah upaya untuk menghemat anggaran. Itu aja prinsipnya tuh. Bukan kita anti teknologi tinggi, tapi kapan teknologi tinggi diperlukan dan diperlukan oleh siapa? Ada yang baru seputar kereta cepat Jakarta-Bandung.
Jokowi kabarnya akan mensubsidi tiket kereta cepat Jakarta-Bandung bagi masyarakat. Meski akan segera diresmikan, pro kontra mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung masih saja terus bergulir. Pro kontra terjadi karena pembengkakan biaya investasi hingga penggunaan duit APBN di proyek ini. Pemerintah Indonesia dan Cina belum lama ini telah menyepakati angka pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini membengkak jadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal pihak Cina pada mulanya menyodorkan proposal kalau investasi proyek KCJB sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat alias lebih murah dari tawaran pihak Jepang. Selain itu, pemerintah Indonesia juga kini tengah menegosiasikan pinjaman tambahan termasuk tingkat bunga dari pihak Cina untuk menutup pembengkakan tersebut. Kabar teranyar, Presiden Joko Widodo memastikan negara akan memberikan subsidi tiket kereta cepat Jakarta-Bandung. Tujuannya agar masyarakat terdorong menggunakan kereta peluru hingga diharapkan bisa mengurangi angka kemacetan. Sebagai informasi saja, KCJB sendiri merupakan proyek awalnya digadang-gadang murni bisnis to bisnis yang dianggap secara bersama-sama BUMN Indonesia dan Cina. Dengan kata lain, pemerintah sama sekali tidak terlibat di dalam pembiayaannya meski akhirnya hal ini diralat. Pemilik KCJB adalah PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Perusahaan ini juga yang nantinya akan menanggung utang dari Cina beserta beban bunganya. Konsorsium ini melibatkan 9 perusahaan. Dari Indonesia ada 4 BUMN yaitu Wijaya Karsa, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara, dan KAI sebagai pemimpin konsorsium. Sedangkan dari Cina adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT Pilar Sinergi BUMN dan China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCIC. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar 60% di PT KCIC. Sementara sisa saham 40% dikuasai konsorsium Cina. Dalam keterangan resmi KCIC, struktur pembiayaan KCJB adalah 75% dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank dan 25% dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25% ekuitas tersebut sebesar 60% berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15% dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85% dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak Cina yang awalnya disepakati tanpa jaminan dari pemerintah Indonesia dan penggunaan APBN. Namun belakangan pemerintah merevisinya, di mana APBN bisa dikucurkan untuk menyelamatkan proyek ini ancaman mangkrak. Pemerintah sendiri saat ini sudah 2 kali mencairkan APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pertama sebesar 4,3 triliun rupiah pada tahun 2021 dan berikutnya sebesar 3,4 triliun rupiah pada 2022. Kedua, PMN disalurkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan modal negara atau PMN PT KAI. Sedangkan pinjaman CBD belum pembengkakan biaya diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 64,9 triliun rupiah.